Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan bersama dituntun oleh sabda firman Tuhan pada ibadah Minggu Paskah yang keempat hari ini. Namun sebelumnya marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Tuhan penuntun langkah hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjalani hidup kami pada hari ini dengan penuh rahmat Tuhan. Kami sebagai domba-domba-Mu sungguh menantikan dan mengharapkan Tuhan mengarahkan kami, menunjukkan kepada kami jalan yang harus kami tempuh di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semua mohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, mohon Roh Kudus yang memampukan dan melayakkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai ke 11. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Yang begini bunyi firman Tuhan. Gembala yang baik, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom.
Bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah dari rumah masing-masing bersama keluarga, dan kita tetap memohon kepada Tuhan, berdoa, dan berharap supaya kita boleh kembali menjalani aktivitas dengan leluasa dan bisa beribadah lagi di gedung gereja bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan tema Tuhan Gembala kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika zaman Tuhan Yesus, ketika itu bangsa Israel tengah ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan ada tradisi ketika itu untuk memanggil atau menyebut Kaisar Romawi itu sebagai gembala yang baik. Jadi ini untuk mencitrakan bahwa sosok Kaisar Romawi ini adalah sosok pemimpin atau penguasa yang mau menjaga keamanan dan kesejahteraan dari rakyatnya. Sehingga dia mencitrakan dirinya sebagai sosok gembala yang baik. Jadi seperti seorang gembala yang baik yang selalu menjaga domba-dombanya, selalu memelihara sehingga domba-dombanya itu tetap sehat, selamat, dan sejahtera. Seperti itulah Kaisar Romawi mencitrakan dirinya sebagai seorang penguasa. Tetapi pada kenyataannya ketika itu, di era itu, dari seluruh wilayah kekaisaran Romawi, di mana banyak negara atau bangsa-bangsa yang juga akhirnya masuk ke dalamnya, dari semua orang-orang yang di dalamnya itu, sekitar 70-80% orang yang tergabung di dalam wilayah kekuasaan Kaisar Romawi itu adalah orang-orang yang masih sulit untuk mendapatkan makanan. Atau dengan kata lain, 70-80% rakyat ketika itu hidup dalam kesusahan, tidak sejahtera. Ini sungguh sangat kontradiktif keadaannya. Di satu sisi, Kaisar itu mencitrakan dirinya sebagai sosok gembala yang baik, yang pasti memelihara domba-dombanya dengan baik sehingga dombanya pasti sejahtera. Tetapi di sisi lain kenyataannya, rakyat ketika itu sebagian besar mereka kelaparan, hidupnya tidak sejahtera. Karena memang ketika itu mereka melakukan ekspansi yang besar-besaran, mengambil wilayah dari bangsa-bangsa lain supaya wilayah mereka menjadi begitu luas, sehingga mereka dengan sangat dipaksa untuk masuk dalam bagian kerajaan Kekaisaran Romawi, sehingga hidupnya tidak sejahtera. Sungguh sangat bertolak belakang apa yang diceritakan dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin jadi ingat satu istilah atau ungkapan serigala berbulu domba. Nah, kalau Kaisar Romawi ini, dia bukan serigala berbulu domba, tetapi serigala berbaju gembala. Jadi seolah-olah dia memposisikan atau membangun citra dirinya sebagai seorang gembala yang baik, tetapi pada kenyataannya dia adalah seekor serigala yang memangsa domba-domba yang ada di depannya. Karena memang pada kenyataannya waktu itu yang terjadi adalah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini berbeda sekali, berbanding terbalik dengan Tuhan Yesus. Walaupun sama-sama menyatakan diri sebagai gembala yang baik, namun yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan Kaisar Romawi ketika itu, yaitu adalah Tuhan Yesus sudah membuktikan perhatiannya, pemeliharaannya kepada para domba-dombanya dengan aksi yang nyata. Tuhan Yesus menyediakan anggur bagi tuan rumah yang waktu mengadakan pesta kehabisan anggur dengan mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus juga melekkan mata orang yang buta.
Tuhan Yesus juga sudah membuktikannya dengan memberi makan kepada 5.000 orang yang setelah mendengar pengajarannya kemudian mereka lapar. Tuhan Yesus memberi mereka makan. Orang sebanyak itu dengan mujizat yang dilakukannya. Bahkan di kitab Injil yang sama, di Injil Yohanes juga dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dan masih banyak hal lagi yang kalau disebutkan satu persatu banyak yang dilakukan Tuhan Yesus untuk memelihara hidup dari domba-domba ini, dari umatnya. Jadi Tuhan Yesus sama-sama menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Tetapi dia sudah membuktikannya dengan perbuatan yang nyata. Sehingga tidak perlu diragukan lagi sosok Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, sang gembala agung yang senantiasa memelihara jiwa, memelihara kehidupan dari kita, domba-dombanya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa maknanya bagi kita yang hidup saat ini? Kalau dulu orang-orang yang hidup di zaman itu bisa melihat perbedaannya antara kaisar yang hanya pencitraan dan juga Tuhan Yesus yang sudah sungguh-sungguh melakukan aksi nyata untuk memelihara hidup umat manusia. Lalu bagi kita yang hidup sekarang ini, apa maknanya bagi kita? Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua hal berkaitan dengan sosok Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Yang pertama, Tuhan Sang Gembala Agung itu berjalan di depan, memimpin hidup kita. Itu yang kita ingat, itu yang kita pegang sungguh-sungguh. Tadi di ayat yang keempat, Tuhan Yesus menggambarkan ketika domba-domba itu dibawa keluar dari kandangnya, kemudian sang gembala itu akan berjalan di depan. Lalu domba-domba akan mengikutinya dari belakang. Kenapa? Karena domba-domba ini mengenal suara sang gembala yang berjalan di depan. Sang gembala itu berjalan di depan untuk apa? Untuk membawa kawanan domba ini menuju pada padang rumput yang hijau, kepada mata air yang segar, sehingga domba-domba ini terpelihara hidupnya. Sehingga kenapa digambarkan gembala ini berjalan? Ya untuk menunjukkan jalan, untuk membawa, memimpin kawanan domba ini menuju pada padang rumput yang hijau dan juga mata air yang segar. Bahkan Tuhan Yesus juga berjanji di ayat yang ke-10 mengatakan demikian, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang supaya domba-dombanya, supaya kita umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka dengan demikian, dengan janji ini tidak mungkin Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, gembala yang agung itu yang berjalan di depan memimpin hidup kita, tidak mungkin dia membawa kita pada jurang yang dalam. Tidak mungkin dia membawa kita pada tempat yang penuh dengan celaka. Tidak mungkin kita membawa kita pada tujuan yang sungguh mengerikan. Tapi pasti membawa kita pada tempat di mana kita bisa menerima hidup, bisa tetap terpelihara hidup kita, bisa tetap terpelihara keselamatan kita. Walaupun bukan tidak mungkin dalam proses perjalanan itu kita pun harus melalui jalan-jalan yang terjal. Bukan tidak mungkin ketika di dalam perjalanan menuju tempat yang dituju itu kita juga harus melalui jalan-jalan yang mengerikan, yang membahayakan. Bisa jadi perjalanan menuju ke padang rumput yang hijau itu kita harus melalui tepi jurang yang dalam dan mengerikan terlebih dahulu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah makna perjalanan hidup kita bersama dengan Sang Gembala Agung.
sudah bisa kita pegang dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti membawa kita pada kehidupan. Tetapi untuk menuju ke sana, seringkali kita juga harus melalui jalan-jalan yang berbahaya itu. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah seperti tetap dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya domba-domba ini mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Persoalannya, terkadang domba-domba itu seketika melalui jalan yang terjal, jalan yang menakutkan, jalan yang membahayakan, menganggap bahwa inilah tujuan akhirnya. Menyimpulkan bahwa ini sang gembala membawa kita ke sini. Sang gembala membawa kita pada tempat yang celaka. Padahal bukan itu tujuannya, itu masih dalam perjalanan. Jalan yang harus dilewati supaya bisa sampai ke padang rumput yang hijau. Mungkin ketika saat ini di masa sulit akibat COVID-19 ini, kita pun menghadapi situasi yang tidak mudah. Hidup kita jadi penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam hal kesehatan. Kita tidak tahu apakah kita nanti akan terus tidak tertular virus ini atau tidak. Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha untuk menjaga diri kita dan sesama kita. Kita juga mengalami ketidakpastian di dalam hal keamanan. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ramai kriminalitas yang cukup melonjak. Dan itu cukup mengkhawatirkan kita. Kita juga mengalami ketidakpastian di dalam bidang keuangan. Ini sudah mungkin dampak yang cukup berat yang mulai terasa. Bahkan mungkin pekerjaan yang sudah ada pun belum tentu aman. Atau usaha yang sudah kita rintis bertahun-tahun pun juga belum tentu aman untuk bisa melalui masa sulit ini. Jadi kita ada di dalam masa yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kalau kita hayati itu seperti kalau domba-domba yang sedang dipimpin keluar dari kandang oleh Sang Gembala Agung, mau seperti apa kita memaknainya? Apakah kita kemudian menganggap bahwa Tuhan membawa kita ke era ini, era corona ini, berarti Tuhan mau mencelakai kita? Berarti Tuhan membawa kita pada kehancuran, pada keterpurukan? Atau apakah Sang Gembala itu tidak mampu membawa kita ke tempat yang lebih baik lagi daripada sekarang ini? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentu kita akan meyakini tidak demikian. Tapi kita meyakini, kita melihat Sang Gembala Agung kita berjalan di depan kita, memimpin jalan hidup kita. Dan kita yakin kita sedang dipimpin, dibawa menuju tempat yang baik, menuju padang rumput yang hijau, menuju ke mata air yang segar, supaya hidup kita, supaya jiwa kita terpelihara. Itu saja yang kita pegang. Dan keadaan yang sulit sekarang ini adalah jalan yang harus memang kita tempuh untuk menuju ke sana. Seperti ketika kawanan domba dipimpin gembala menuju ke padang, harus melalui tempat-tempat yang, harus melalui jalan yang sulit juga. Seperti itu juga perjalanan hidup kita sekarang ini. Mari kita percaya, mari kita dengarkan suara Sang Gembala yang berjalan di depan kita dan ikuti terus. Jangan pernah kita meninggalkannya. Maka kita akan sampai ke padang rumput yang hijau itu. Itu yang pertama. Perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung itu berjalan di depan kita, memimpin kita menuju ke tempat yang lebih baik. Kemudian perenungan yang kedua, pada hari Minggu Paskah yang keempat ini, sebagai domba-dombanya, sebagai domba-domba Allah, kita dengarkanlah suara Sang Gembala Agung.
Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik. Dan ikutilah kemana Ia memimpin kita. Dengarkan suara Sang Gembala Agung. Dan bukan hanya berhenti mendengarkan, tapi ikutilah kemana Sang Gembala itu membawa kita, kemana Sang Gembala itu memimpin hidup kita. Saudara-saudara terkasih, dari zaman dulu sampai sekarang ini, ada satu hal yang unik dari para gembala yang ada di daerah Palestina sana, di mana mereka sering memberi nama atau memberi sebutan kepada domba-dombanya sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada domba itu. Misalnya, ada di antara domba itu yang dikasih nama si belang, si belonteng, si jabrik, si gembul, si gimbal, dan seterusnya. Itu semua berdasarkan ciri khas dari masing-masing domba, sehingga dia disebut atau dipanggil namanya itu seperti itu. Artinya, si gembala ini dari dulu sampai sekarang itu selalu tahu, mengenali yang mana saja domba-dombanya. Tidak mungkin dia tertukar dengan domba milik gembala yang lain. Nanti jadinya sinetron domba yang tertukar. Tidak akan seperti itu, karena sang gembala itu pasti tahu yang mana dombanya, yang mana bukan. Itu juga seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ketiga. Domba-domba mendengarkan suaranya dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi bisa dipanggil masing-masing dan domba itu tahu kalau dia yang dipanggil oleh gembalanya dan dia bisa keluar mengikuti sang gembala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena gembala itu mengenal dombanya, maka dombanya itu lama-kelamaan juga akan mengenal suara gembalanya karena selalu dipanggil. Oh, berarti aku yang dipanggil. Sehingga ketika dipanggil ya dia akan mengikuti sang gembala. Saudara yang kasih Tuhan, itulah demikian juga dengan kita sebagai domba-dombanya. Kita tentunya sudah semestinya mengenali suara sang gembala kita. Artinya, kita mengenal apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang adalah gembala kita. Kita bisa mendengar itu, kita bisa mengenali itu. Dan bukan hanya mendengar dan mengenali, semestinya kita pun juga mengikutinya. Kan tidak mungkin seekor domba yang sudah kenal suara gembalanya dipanggil, teng belonteng, ayo kita keluar. Kemudian si belonteng ini, oh iya, ini aku yang dipanggil nih, itu suara gembalaku loh. Kemudian dia diam saja, tidak melangkah keluar mengikuti gembalanya, dia tetap di kandang dan tidak bisa makan. Tidak bersama dengan teman-temannya yang kemudian mengikuti suara itu. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kita mendengar suara sang gembala dan mau mengikutinya? Suaranya adalah apa yang dikehendakinya bagi kita. Makna dari mendengar suara itu yaitu kita mau melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun untuk melakukannya, untuk mengikutinya, kita harus mengalami kesulitan, kita harus mengalami tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya, ketika suara sang gembala itu memanggil kita untuk mau mewujudkan kasih melalui pengampunan. Kita semua tentu sudah mendengar suara itu, suara sang gembala yang memanggil kita untuk mengampuni orang lain. Tetapi sudahkah kita mengikutinya? Sudahkah kita mengikuti suara itu dan pergi ke sana?
Belum tentu. Mendengar kita pasti kenal dan mendengarnya. Tapi untuk mengikutinya, itulah tantangan terberat bagi kita. Demikian pula ketika saat ini kita berada di dalam situasi yang sulit, Sang Gembala itu juga memanggil kita untuk mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang kondisinya mengkhawatirkan, untuk mau berbagi, untuk mau meringankan beban, untuk mau menolong mereka yang hidupnya kesulitan akibat wabah ini, untuk mau mempedulikan saudara-saudara kita yang berjuang di rumah sakit, para tenaga medis yang ada di rumah sakit, untuk mau menolong mereka, mencukupi kebutuhan-kebutuhan peralatan mereka, sehingga mereka pun juga terpelihara keselamatannya, terpelihara hidupnya. Karena mereka berjuang mati-matian di sana dan mempertaruhkan hidup mereka sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Padahal Sang Gembala sudah mengingatkan kita untuk mewujudkan kasih, nyatakan kasih, dengan saling tolong menolong, dengan saling berbagi kepada yang sedang kesulitan. Kita sudah mendengar, tapi apakah kita sudah mengikuti suara itu atau belum? Bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai persekutuan melalui Komisi Kesaksian dan Pelayanan beberapa waktu yang lalu sudah mau berbagi kepada para tenaga medis yang ada di rumah sakit dengan menyediakan hazmat suit atau alat pelindung diri, karena mereka sangat kesulitan untuk memperoleh itu. Dan kita bantu ringankan beban mereka dengan menyediakannya. Tapi apakah itu sudah cukup? Tentu tidak. Perjuangan ini belum selesai. Masih banyak yang harus kita tolong. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Belum lagi kalau kita mengingat saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya. Kalau kita mengingat saudara kita yang hidupnya jadi terpuruk karena pandemi ini, atau mereka yang kehilangan anggota keluarganya karena virus ini, atau mungkin saudara-saudara kita yang lain yang juga terancam usaha atau bisnisnya terganggu atau bahkan terjatuh karena wabah ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah mendengar suara Sang Gembala untuk mau menolong, meringankan beban mereka. Tapi sudahkah dan maukah kita mengikuti suara itu dengan mau berbagi kepada mereka? Saudara yang kasih Tuhan, Komisi Kesaksian Pelayanan masih akan terus berusaha mewujud nyatakan kasih dengan mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sangat dibutuhkan kita untuk bahu-membahu bersama-sama untuk mau terlibat di dalam karya pemulihan Allah ini, untuk mau mendengar dan juga mengikuti kemana Sang Gembala itu memimpin kita, yaitu menolong mereka yang hidupnya kesusahan. Maka marilah kita terlibat. Bukan hanya kita mensyukuri bahwa Gembala Agung itu mau melihara hidup kita, tapi kita juga mau mengikuti kemana Sang Gembala Agung itu memimpin kita. Sekalipun kalau kita mau berbagi, mau mengikuti suara itu, kita pun harus melalui jalan yang sempit, jalan yang mengerikan, jalan yang berbahaya. Artinya kalau kita mau berbagi, mungkin kita sekarang juga masih berpikir, loh pekerjaanku saja juga belum aman, loh aku juga masih punya kebutuhan ini, masih punya kebutuhan itu, dan seterusnya. Itu jalan yang harus kita tempuh, jalan terjal yang harus kita jalani. Apakah kita mau terus berjalan karena kita percaya Sang Gembala berjalan di depan kita, atau kita mau mencari jalan kita sendiri yang menurut kita lebih mudah untuk sekarang ini? Tentu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, tetaplah percaya Sang Gembala itu berjalan di depan memimpin kita. Kita ikuti kemana Dia memimpin kita. Itulah dua perenungan yang
kita dengarkan pada pagi hari ini. Semakin teguhkanlah iman kita, sekalipun saat ini kondisi kita begitu sulit. Ini bukan tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuannya dikehendaki oleh Tuhan adalah padang rumput yang hijau dan para domba memperoleh kehidupan dalam kelimpahannya. Tetaplah percaya itu dan ikuti, jangan pernah tinggalkan. Kemudian kita juga dipanggil oleh Sang Gembala untuk juga meringankan beban saudara-saudara kita yang lain. Ikutlah ambil bagian, sekecil apapun, semampu kita, sebisa yang kita lakukan untuk meringankan beban sesama kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekalipun hidup kita kini penuh dengan ketidakpastian, namun satu hal yang menjadi kunci di dalam mengikut Kristus yang akan mengantar kita pada kepenuhan hidup, yaitu selama kita tidak memisahkan diri dari pimpinannya, kita akan sampai ke tujuan. Selama kita tidak memisahkan diri dari pimpinannya, kita akan dibawanya sampai kepada tujuan kita, yaitu kepenuhan hidup bersama Sang Gembala Agung. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama menyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan Sang Gembala Agung, yang memimpin hidup kami menuju pada padang rumput yang hijau dan mata air yang segar. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas pimpinanmu dalam hidup kami selama ini. Hingga pada detik ini pun kami masih Tuhan pelihara untuk melalui berbagai macam tantangan kehidupan yang ada di depan kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk tetap memegang teguh janji Tuhan, untuk tetap mau percaya akan pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan, Sang Gembala Agung, berjalan di depan kami, memimpin dan menuntun kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami ketika menghadapi berbagai situasi yang sulit, yang menegangkan, yang menakutkan kami tetap percaya bahwa ini bukan tujuan akhir yang Tuhan kehendaki. Ini adalah jalan yang harus kami lalui untuk menuju tempat yang Tuhan kehendaki.
Ajar kami untuk tetap percaya, berharap, dan terus dekat kepada Tuhan, tidak menjauh dan meninggalkan pimpinan Tuhan. Terlebih ya Bapa, di dalam situasi yang sulit saat ini, begitu banyak saudara-saudara kami yang hidupnya terdampak oleh wabah virus corona ini. Bahkan termasuk juga kami pun terkena dampaknya ya Tuhan. Kami sungguh merasakan beban yang berat yang harus kami pikul saat ini. Namun ya Bapa, kami percaya selama Engkau yang memimpin kami, maka hidup kami pun akan Tuhan pulihkan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan janji yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami akan memperoleh hidup dan perolehnya dalam segala kelimpahan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami tak henti-hentinya dan tak pernah lelah berdoa memohon kepadamu bagi pemulihan yang Tuhan wujudkan di dalam kehidupan di tengah dunia ini, di mana kami semua saat ini, bangsa-bangsa yang ada di dunia bersama-sama berjuang untuk lepas dari situasi yang sulit ini, bersama-sama berjuang melawan pandemi virus corona ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami semua, mampukanlah kami, peliharalah kehidupan kami, supaya kami boleh melalui masa yang sulit ini bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa yang ada di dunia ini, mereka yang mengambil kebijakan-kebijakan Tuhan yang sertai, supaya kebijakannya sungguh mendatangkan kebaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terkhusus bagi pemerintah di bangsa Indonesia, Tuhanlah yang terus memimpin mereka. Tuhan yang akan memandu mereka, membawa bangsa kami ini lepas dari masa yang sulit ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang di garis depan, di rumah sakit, di ruang-ruang perawatan, di mana para pasien berada di sana. Tuhan, Engkaulah yang kami harapkan, Engkaulah yang kami andalkan untuk menolong mereka. Tuhan kiranya berkenan melingkupi kehidupan para tenaga medis ini, dimanapun mereka berada, tetap di dalam naungan Tuhan dan perlindungan Tuhan Sang Gembala Agung. Mereka adalah orang-orang yang mau menyediakan dirinya, maka lihatlah kedalaman hati mereka yang mau menolong sesamanya. Tuhan yang gerakkan mereka dan tetap pelihara jiwa mereka. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi para pasien yang terjangkit virus ini, mereka yang harus jauh dari keluarganya, yang kini berada dalam kesendiriannya, berada dalam kesakitan dan kesesakannya, ketidakberdayaannya. Tuhan yang hadir menguatkan mereka, supaya mereka pun bisa melalui masa yang sulit ini, menghadapi sakit yang harus mereka rasakan ini. Tuhan yang menguatkan supaya mereka bisa pulih kembali. Berkatilah setiap penanganan yang dilakukan, berkatilah juga obat-obatan yang diminumnya, supaya menjadi jalan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarganya, baik keluarga para tenaga medis maupun keluarga para pasien. Tuhan juga yang kuatkan mereka, Tuhan yang tetap tumbuhkan pengharapan di dalam diri mereka, tetap percaya kondisinya akan kembali pulih seperti setia kala. Bapa yang makasih, berkati juga kami semua, masyarakat dimanapun berada, untuk mau bersama-sama memiliki kesadaran diri yang baik, supaya wabah ini segera berlalu. Jauhkan kami dari segala sikap yang tidak baik, yang memandang para pasien maupun tenaga medis ini sebagai sumber pembawa penyakit, namun mau tolong-menolong, bahu-membahu meringankan beban mereka. Tolonglah kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi gereja-gereja kepunyaan Tuhan dimanapun berada, yang kini kami tidak bisa beribadah bersama di gereja,
namun kami bersatu hati dari rumah kami masing-masing tetap menyerukan nama Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kami semua. Ya Bapa yang makasih, terkhusus bagi gerejamu GKJ Pondok Gede ini, sertailah perjalanan kami untuk mewartakan cinta kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tengah kesulitan pada saat ini. Ya Bapa yang makasih, terkhusus bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat GKJ Pondok Gede maupun sanak dan juga kerabat yang kini tengah sakit, kami mau membawa mereka di dalam doa kepadamu. Bagi Ibu Sumina, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priyo Utomo, Bapak Rohadi Sanyoto, Ibu Sumini, Bapak Agus Setiono, Ibu Hernia Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Herlambang, Bapak Kartikarto Swito, Bapak Guntarjo Tobing, Bapak Triyuwono, Bapak Ibu Suparjo, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Tinon Ananda, Bapak Freddy Prasetyo, Ibu Titi Asyati, Ibu Katarina Yulianti, Bapak Pendeta Emeritus Sularso Sopater, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Marpi Karyo, Ibu Luis Sumira, Bapak Widi Slamet Rianto, Ananda Maksima, Ibu Dwi Asil Stariati Pudyo, Ibu Oktaviani Kundimang, dan Ibu Nolin Lalau. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan yang pulihkan mereka dalam sakit mereka. Berkati juga keluarga yang terus menemani mereka. Kami juga berdoa bagi tugas pelayanan kami Tuhan, yang mampukan kami untuk bisa mengerjakannya dengan penuh ketulusan hati. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Tuhanlah sumber pertolongan kami, menguatkan kami pada setiap harapan dan juga kesulitan, pada setiap harapan yang belum bisa terwujud dan kesulitan yang harus kami hadapi, kami berserah kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah seruan doa permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung. Dan kini, terimalah nyanyian doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Beri kami hari ini makanan yang sejuk.